Oke, halo teman-teman, balik lagi di podcast seputar BK. Kira-kira hari ini kita bakal ngomongin apa ya? Tema hari ini kita bakal ngobrolin tentang kurikulum ya, Hovifah. Iya betul. Kurikulum ini sangat lagi topik panas-panasnya nih di dunia pendidikan karena isu-isunya mau ganti kurikulum lagi katanya. Padahal kurikulum yang sebelum-sebelumnya itu adaptasinya tuh lama di beberapa sekolah tuh, nggak langsung dari KTSP ke Kurtilas itu adaptasinya lama lagi, dari Kurtilas ke Merdeka Belajar juga lama lagi gitu. Tapi ini isunya bakal ganti lagi. Nah, bukan cuma untuk guru-guru, untuk guru mapel atau siswa, di BK juga sebenarnya ada kurikulum. Mungkin teman-teman semuanya baru pada tahu ya kalau misalkan di BK juga ada kurikulum, walaupun sebenarnya agak tidak terlalu nampak gitu kalau misalkan di BK sendiri. Nah, menurut Mbak Hovifah gimana sih kalau mengenai guru BK sendiri itu gimana? Benar Mbak, guru BK juga cuma hanya pendengar yang baik atau penasehat siswa. Mereka juga peran penting dalam menjalankan pendukung kurikulum yang ada. Di era kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka, peran guru BK juga terus berkembang, menyesuaikan diri kebutuhan siswa yang sangat kompleks. Nah, pada kepo nggak nih teman-teman? Kira-kira gimana sih kurikulum yang ada di BK tuh? Ini menurut langsung dari BK-nya nih, biar kita tahu, biar kita sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan dari Kurtilas dan KMB ini, terus programnya apa saja, apakah banyak yang diubah. Nah, kita bakal podcast dan ngobrol-ngobrol langsung sama guru yang ada di sekolah ini. Oke, check this out. Halo teman-teman podcast, balik lagi bersama kita di seputar podcast. Hari ini saya dengan Hovifah berada di MAN 1 Cirebon, akan mengulas topik tentang kurikulum BK. Nah, sebelum kita masuk ke tema, kita kenalan dulu nih sama Bu BK-nya, dan kita enak ngobrolnya. Ini Assalamualaikum Ibu. Ini dengan Bu siapa? Dengan Ibu Khalila. Ibu Khalila. Ibu tuh sudah berapa lama menjadi guru BK? Saya di sini tuh sekitar 17 ditambah 3, 20 tahun. Masya Allah, lama banget. Lumayan. Ini hampir seumuran sama kita ya? Saya tua dong. Berarti di sini udah sekitar 2004 tahun. Iya, tepat banget. Saya di sini 2004 bulan Juli akhir. Wow. Baru masuk di sini. Kemudian mengawali bakal dulu selama 3 tahun. Kemudian 2007 saya datang. Sekarang alhamdulillah masih di BK MAN 1. Pak, berarti belum pernah kemana-mana gitu ya Bu? Kalau sudah ASN ya udah mengikat Iya. Gitu kebetulan alhamdulillahnya kalau di Kemendagban belum ada rotasi itu untuk guru-guru itu, jadi yang masih terisi. Kalau di sini semua jumlah BK-nya ada berapa? Untuk tahun ini ada 3 orang. Ada 3 orang. Kalau tahun-tahun yang lalu ada 5 orang. Karena pensiun, kemudian ada yang diangkat P3K di Dinas Pendidikan, akhirnya tinggal 3, dan 3-3-nya sudah ASN. Satu BK itu pegang berapa siswa kira-kira? Kalau aturan menurut di Permendikbudnya ada aturan satu guru BK itu memegang 150 orang siswa. Jadi kisaran 5 kelas, 4 sampai 5 kelas lah, karena kan 36 siswa ya satu kelasnya. Nah, kemudian karena berhubung kita keterbatasan guru BK-nya, jadinya satu guru BK pegang satu rombel satu angkatan. Oh iya. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalau Ibu sendiri megang kelas? Saya pegang kelas 2 untuk tahun ini. Kemarin kelas 11. Kelas 10 kemarin. Sekarang kelas 11 atau kelas 2. Sekitar 423 siswa. Satu orang guru BK megang, itu udah melebihi kapasitas ya. Iya, Iya, harusnya idealnya begitu. karena kurang Keterbatasan tenaga guru BK-nya, jadi ya sudah ini saja. Kalau di sini kan berarti madrasah ya Bu, pakainya kurikulum madrasah.
Nah kalau atau pakai ada di kedinasan juga? Kita hanya beda atap aja sih sebetulnya, Kementerian Agama dengan pendidikan ya, Kementerian Pendidikan. Nah itu sebetulnya kurikulum sama. Ada kurikulum 13, ada kurikulum Merdeka. Yang terbaru ada yang 3 tahun sudah berjalan, ada yang 2 tahun berjalan, malah ada yang 1 tahun baru berjalan kurikulum Merdeka. Nah kebetulan kalau di Mat 1 ini tahun kedua kita pakai kurikulum Merdeka. Kelas 12 yang sekarang atau kelas 3 yang sekarang itu masih menggunakan kurikulum 13. Nah untuk kelas 1 dan kelas 2, kelas 10, kelas 11 itu kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi ada 2 kurikulum untuk tahun ini. Kalau tahun depan kelas 12 nya udah lulus semua, keluar semua, otomatis nanti Mat 1 semuanya kurikulum Merdeka. Berarti megang 2 kurikulum ini. Ada 2 kurikulum karena masih berlanjut ya kemarin ini. Rata-rata mau sekolah kayak gitu ya? Iya, tapi ada yang 3 tahun, ada yang sudah mulai 3 tahun. Kalau dimulai di tahun 2000 berapa sekarang, 2024 ya, 2021 22. Kalau kita dimulai dari 2022 ya. Kalau di BK-nya sendiri kira-kira pakai kurikulumnya apa? Masih sama, namanya kurikulum Merdeka semua. Jadi nggak ada namanya kurikulum BK gitu. Kita ngikutin, cuma itu kan ada lainnya. Untuk BK seperti apa? Untuk kurikulum Merdeka sendiri seperti apa? Jadi ikut gitu ya, ikut. Iya. Karena kan soalnya ada tuh Bu yang misalnya sekolahnya udah kurikulum Merdeka, tapi di BK-nya ternyata masih pakai kilas gitu. Ya mungkin karena memang kurikulum Merdeka ini kan istilahnya baru launching ya, hitungan berapa tahun ini ya, 1, 2, 3 tahun ini. Mungkin ketika masih baru memulai, banyak keterbatasan yang tersedia di madrasahnya atau di sekolahnya, sehingga mau nggak mau yang ini memang ada yang bahasanya mungkin casingnya kurikulum Merdeka, isinya masih kurikulum. Iya. Jadi bukan kurikulum sendiri, bukan gitu. Jadi mungkin ada yang memang sekolahnya sudah menyiapkan semuanya, prasarannya sudah siap gitu. Nah otomatis semuanya sudah pakai kurikulum Merdeka. Gitu. Namanya masih berproses, jadi semua bertahap ya gitu. Ada yang sudah lanjut semuanya, ada yang masih setengah-setengah. Pada intinya semua sekolah, semua lembaga sudah menyesuaikan akan menggunakan kurikulum Merdeka semua. Cuma tahapannya berbeda. Jadi berarti mengikuti yang terbaru gitu Ya ya? pastilah harus begitu. Kalau nggak nanti kita ketinggalan zaman dong. Harus si update-nya ya. Ya iya. Untuk programnya sendiri, kalau dari kurikulum ini tuh apa sama sebenarnya kayak di Kurtilas atau ada pembaruan? Iya, bedanya kalau di kurikulum Merdeka dengan di kurikulum 13 itu, di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5. Iya. Ya, P5 itu lebih kepada proyek anak itu, kan arahannya di kurikulum Merdeka itu untuk memandirikan siswa. Gitu, anak disuruh kan kalau di Kurtilas ada penjurusan, ya penjurusan di kelas 11 itu anak diarahkan, kita menyediakan ada jurusan IPA nih, ada jurusan IPS, ada jurusan agama atau bahasa. Tapi di kurikulum Merdeka itu tidak pakai jurusan, gitu. Anak silakan memilih paket mata pelajaran yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Gitu, ada mapel ini, nanti dari sekolah itu menyediakan dari BK dengan kurikulum, nanti bekerjasama berkolaborasi, didukung dengan keberadaan guru mapel. Ada berapa di sini untuk mapel sosiologi, untuk mapel fisika, mapel matematika, atau mapel yang lainnya. Nah kemudian keberadaan gurunya ada berapa, kemudian kita alokasikan gitu. Misalkan katakanlah kalau di SMA saya pakai ini paket ya, paket 1 ada mapelnya, ada fisika, ada biologi, ada matematika, kemudian ada IPA, ada praktek. Paket 2 apa mata pelajaran apa aja. Nanti anak tinggal milih mana nih kira-kira mapel yang mereka sukai, gitu. Nanti bisa masuk ke sana. Jadi bukan jurusan tapi lebih memilih mata pelajaran yang dia sukai sesuai dengan bakat dan minatnya, yang kemudian diharapkan itu mampu untuk melanjutkan sampai ke perguruan tinggi negeri. Jadi sebenarnya lebih memudahkan gitu. Iya, lebih ke anak-anak itu lebih dibebaskan sesuai dengan keinginan. Tidak, kalau misalnya tidak saklek gitu ya. Kalau kemarin kan mungkin patokannya
kalau IPA, fisika, kimia, biologi, matematika eksak gitu ya, yang pusing gitu. Atau ini ada ekonomi, sosiologi, geografi dan lain sebagainya yang kategorinya rukun IPS gitu, atau agama gitu. Kalau sekarang bisa bercampur gitu. Jadi dikembalikan semuanya kepada pribadi masing-masing anaknya, mana yang sekiranya mereka sukai, sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki gitu. Jadi masih kelas umum tapi mapelnya sesuai dengan keinginan. Jadi kalau misalkan itu gimana sistemnya Bu? Apa nanti Kayak ikut ujian atau gimana? Jadi kan nanti misalkan dari kelas 10, kelas 10 kan masih umum ya. Iya. Kalau kuliah mah MPDU lah. Iya. Mata kuliah dasar umum. Semua yang disajikan di kelas 10 itu MPDU. Mata kuliah dasar umum semua. Nanti di kelas 11 itu mapel-mapel yang dipilih saja. Misalkan kelas 11 1, 11 2, 11 3. Nanti mapel ini. Ya, jadi pilih ada pembeda. Kalau misalkan tidak mau sama mapel ini, ada fisikanya saya nggak suka. Saya lebih sukanya misalkan ke olahraga, atau saya sukanya ke geografinya, berarti jadi mapel. Sebetulnya sih kalau sekilas mah ya hampir sama, cuma beda bahasa gitu ya. Tapi lebih umum kalau di Merdeka. Gitu. Jadi anak tuh diberikan kebebasan, keleluasaan untuk memilih, itu aja sebetulnya. Tapi kalau misalkan ini kan siswanya banyak ya Bu ya, itu lebih banyak kedominan IPS apa IPA? Kalau tahun kemarin kita kebetulan disesuaikan dengan komposisi guru. Jadi mapel-mapel yang kita sediakan itu sesuai dengan keberadaan guru. Otomatis ya ada bau-bau kurtilasi juga sih. Gitu, ada masih ke bawah lah, ada bau-bau kurtilasi. Jadi kita untuk mapel-mapel yang sekiranya agak ke eksak gitu ya, kita sediakan 5 kelas yang berbau-bau sosial, ada sosialnya 5 kelas. Berarti sekarang di mana tuh udah kayak IPA IPS doang ya Bu? Nggak ada, udah nggak ada. Jadi kelas 11 1, 11 2 masih umum. Gitu, cuma mapel-mapel yang disediakannya berbeda-beda. Gitu, Mbak, kayak kemarin IPA semuanya IPA, IPS. Kali ini ada percampuran tapi sesuai dengan keinginan anak. Makanya nama kelasnya juga 11 1, 11 2, 11 3 sampai 11 2. Jadi bukan 11 IPA 1, 11 IPA 2, IPS 1, IPS 2. Karena udah nggak ada penjurusan. Iya. Tapi sebetulnya kalau dilihat mah ya ada sedikit kemiripan. Hampir mirip. Masih ada bau-bau koordinasi. Bu, kalau dari program tadi kan kira-kira di peran BK ini apakah lebih banyak kegiatan di kelas atau di luar kelas atau malah di luar sekolah? Bu, kayaknya semacam ini lebih sering ke home visit ya? Beda ya, harus dipahami dulu nih pertanyaannya ya. Home visit dengan kegiatan di kurikulum Merdeka itu berbeda. Kalau home visit ranahnya ke BK ya. Artinya ketika ada persoalan atau ada sesuatu yang misalkan tidak bisa diselesaikan di sekolah, butuh data pendukung dari rumah, otomatis kita harus cross-check langsung ke rumah, dan itu dinamakan home visit. Tapi ketika di kurikulum Merdeka, itu peran siswanya bagaimana? Peran siswa antara di dalam kelas dan di luar kelas itu balance. Ya, artinya ada keseimbangan lah. Walaupun memang hampir banyak di kelas, tapi ada praktek. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada cirinya, kayak ada P5. Di P5 itu anak diarahkan untuk mampu bisa mereka mandiri dari arti kata ketika mereka diarahkan untuk berkegiatan yang mengambil tema masalah kearifan lokal, mereka mampu membuat sebuah produk. Produknya apa? Kearifan lokal di sini. Misalkan kita ambil batik, kalau anak bisa membatik, lebih praktek di lapangan. Nanti ada per minggu kita pakai tiap hari Jumat itu kita ada proyek P5 itu. Anak kayak sekarang untuk di kelas 10 kita ngambil temanya tuh kalau tidak salah masalah tentang cinta tanah air atau NKRI lah. Nanti anak-anak tuh dilatih seperti PBB, kemudian membuat belajar latihan baris berbaris, kemudian bikin tenda. Kalau bikin tenda mungkin nanti kita di luar ya. Tiap hari Jumat itu ada diberikan materi-materi langsung praktek di lapangan. Berarti itu nanti actionnya itu nanti ada MOP.
MOP itu orientasi siswa baru ya, camping di luar lah. Nah itu nanti klimaksnya bisa hasilnya anak tuh dilatih secara fisik maupun wawasannya, itu semuanya diberikan, tapi dimulai dari sekarang. Gitu. Berarti kalau misalkan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 berarti itu beda-beda dong? Beda-beda. Tema yang diambil pun beda-beda. Untuk yang kelas 11 sekarang kita ngambilnya lebih ke karya tulis ilmiah. Gitu. Bagaimana anak cara membuat karya tulis itu bisa gitu ya, dengan mengambil tema di lingkungan sekitar saja gitu. Nanti anak diarahkan nanti satu kelas itu bikin 3 kelompok itu nanti diberikan pembimbing. Itu pembimbingnya berarti dari luar Dari apa? sekolah, dari guru-guru yang ada kita berdayakan. Kalau dari luar sekolah terlalu banyak kayaknya ya. Ada 12 kelas kali 3 beberapa berarti ya. Nah, lumayan itu 30. Nah, berapa itu hitungannya ya? Nah, kita memberdayakan guru-guru yang ada saja. Kemudian guru-guru itu tiap hari Jumat itu membimbing selama kurang lebih 4 jam gitu ke anak-anak. Bagaimana kalau kelas 11 sebelum sholat Jumat 1 jam, 3 jam setelah sholat Jumat sampai jam 3:30 gitu. Anak-anak dilatih, dibimbing gimana sih yang harus bikin KTI, bikin proposal dulu, proposal itu bagaimana, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, segala macamnya, kemudian kerangka teoritisnya bagaimana. Jadi tiap minggu itu ada progres, ada peningkatan. Iya, berarti enak ya, karena nggak semua sekolah Kayak gitu ya? Iya, karena di kurikulum 13 ada P5 dan tergantung dari sekolah itu ngambil temanya apa yang disediakan gitu. Nah, kalau kita udah disepakati kemarin ke kelas 10 kita lebih ke wawasan ininya ya, istilahnya tuh NKRI-nya, istilahnya cinta tanah air. Kalau untuk kelas 11 kita lebih ke karya tulis. Kalau kelas 12 ya sini? Karena kelas 12 masih pakai kurtilas, jadi belum, tidak ada P5-nya kalau kelas 12. Jadi tiap hari Jumat kelas 1, kelas 2 itu P5, kelas 3-nya belajar seperti biasa di kelas. Gitu. Kan kalau P5 bisa di luar, bisa di dalam. Gitu. Kalau kaitannya dengan praktek otomatis di lapangan kayak baris-baris. Anak-anak dibagi berapa kelompok, ada yang tempatnya di sini, ada yang di depan ruang guru, ada yang di sebelah sana juga gitu. PBB bareng-bareng, nanti kita kerjasama dengan pihak ekskul pas Ibra, kita bantuannya untuk membimbing adik-adiknya. Kan ada anak yang masih terhadap kata-kata kecil ya, gitu. Kan melatih fokus, konsentrasi itu juga ya, gitu. Melatih kepemimpinan juga, leadershipnya juga ada di situ. Kemampuan dia bisa nggak nih memimpin teman-temannya gitu. Gitu jadi ya bedanya kayak kurikulum merdeka dengan Cordira. Kalau di kurikulum merdeka ada kelimanya, proyek pelajar Pancasilanya gitu. Nah kalau di Kurtilas tidak ada. Arahnya membantu pendidikan siswa. Kalau tadi kan berarti peran siswanya, siswa. Nah kalau tadi tuh sebenarnya pertanyaan Bu Viva itu peran ke BK-nya. BK itu kalau misalkan ini kan ada program kelas-kelas gitu, misalkan ada jamnya sendiri. Itu program layanan BK. Layanan BK itu kan ada 4, ada yang pribadi, sosial, belajar, karir. Nah itu gimana kurikulumnya ada tetap tidak berbeda gitu. Nah untuk teknik layanan BK ini kebetulan di masa itu kita tidak masuk kelas, nggak masuk kelas karena kebanyakan mata pelajarannya. Kalau BK masuk kelas lagi anak bisa pulang maghrib, kasihan. Makanya kita penanganan ke siswanya insidental. Oh insidental, Iya, jadi insidental. datang ke sini aja. Iya, kalau sekiranya ada sesuatu yang terjadi sifatnya dadakan ya kita jemput bola, anak kita panggil. Kalau misalkan tidak ada ya anak yang punya kepentingan itu, anak yang mau ketemu dengan BK, yang mau konsul, yang mau apa, silakan datang ke sini. Gitu. Jadi ya semuanya kita insya Allah tertangani gitu. Cuman caranya saja yang berbeda. Kalau guru mapel sih sudah diberikan jadwal jam 1, jam 2, ketiga sampai jam 10. Nah kalau kita BK tidak. Itu Bu kalau misalkan anak kalau kesini itu paling banyak satu hari itu berapa itu ya Bu? Berapa anak? Tergantung ya. Kalau misalkan lagi rame kayak misalkan lagi kelas 12 ke penjurusan ke kuliah gitu ya, memilih prodi, memilih kampus, itu kalau misalkan berkelompok aja kadang berkelompok itu bisa sampai ada 7 kelompok
7 kelompok dikalikan tergantung orangnya. Kalau circle-nya banyak, lebih dari 10 bisa 12 orang, bisa hampir satu kelas ke sini atau 20 orang. Tapi kalau misalkan hanya circle-nya cuma 5-4 orang gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa pesertanya ya tergantung kebutuhan anak juga. Tapi kalau kayak sekarang masih baru-baru nih, ya paling hitungannya satu hari paling 5 orang kalau yang pribadinya. Kalau yang kelompok paling 1-2 kelompok gitu. Sambil kitanya berbenah administrasi dan lain sebagainya, atau kolaborasi dengan guru mapel gitu. Jadi anak juga timingnya ya masih belajar sosialisasi dulu. Kayak kemarin kan habis istilahnya ada perubahan kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Nah itu tiap hari lumayan sering tuh, banyak tuh. Kadang-kadang full sampai sore itu. Kita BK karena kurang jam istirahat ya. Jam istirahat anak-anak pada kesini. Giliran anak pada belajar kita ngolah data. Kan lumayan. Yang kata orang sih katanya guru BK enak, banyak nganggur. Yang kata siapa? BK yang bagaimana dulu? BK yang bagaimana dulu? Kalau BK yang angkat tangan tidak ini ya mungkin iya. Dia nganggur aja. Tapi kalau BK yang istilahnya kerjaannya banyak, wah jangankan 10 jam. Sampai tengah malam pun kadang-kadang kalau kita ya online kelihatan WA gitu ya, anak langsung japri. Oh, jadi kalau Ada. di luar sekolah Ada, iya. Atau Bu, saya punya masalah nggak enak ketemu ibu di ruang BK-nya, malu, ada temen takut ngelihat atau apa. Boleh ya Bu, via chat aja boleh. Tapi kalau sekiranya memang harus ketemu ya saya paksa anak untuk hadir ke sini. Gitu. Karena kalau di luaran mungkin jaga privasi juga sih. Oh, iya. Yang sih bisa Khawatir ada yang jalan dengan guru BK tuh pasti jadi jelek gitu ya. Padahal kan kita guru BK baik-baik sebenarnya. yang masuk BK bukan berarti salah juga. Gitu. Ya, jadi semua yang selalu tertangani terlayani gitu. Jadi apapun kurikulumnya untuk layanan BK yang sifatnya layanan pribadi, sosial, belajar baik semua tersampai. Bagaimanapun caranya, metodenya sama aja. Jadi ada yang masuk kelas, ada yang di luar kelas, ada yang kelompok, ada yang pribadi, gitu. Ada yang kelas besar mungkin juga ada. Kayak sosialisasi kayak gitu ya, karir kita kadang-kadang kalau misalkan nggak memungkinkan untuk hunting ke kelas-kelas, ya udah kita minta waktu berapa jam, 2-3 jam misalkan ada Jumatan, kita pakai waktu jam waktu kita kumpul di sana atau di Betim, gitu, lintas jurusan lah kalau di Kurtilasma gitu, semua kalau kita kumpul di sana. Ada sosialisasi ini dari perguruan tinggi atau ada apa gitu, sosialisasi dari bimbel dari mana lintas kelas. Kalau misalkan kan tadi ada kegiatan gitu ya, BK tuh turun ke lapangan juga nggak? Kegiatan yang mana? Kayak PBB. Oh, kita membantu juga. Oh, Membantu juga. Kebetulan saya fasilitator di Kurikulum. Oh iya, fasilitator. Saya sebagai fasilitator juga di Kurikulum Merdeka. Kebetulan saya mendapat tugasnya di kelas 11. Oh iya. Jadi saya membimbing anak-anak juga. Untuk yang kelas 10 ada guru-guru yang lain. Terus Bu, kalau misalkan siswa sendiri, apa sih Bu peran siswa dalam kurikulum ini posisinya di BK? Kalau di Kurikulum Merdeka itu sebetulnya peran utama itu siswa. Karena anak memilih sesuai dengan keinginan sendiri. Kita BK mah hanya sebagai fasilitator, hanya menjembatani. Anak yang menentukan. Gitu, silakan loh, kamu pengen kemana, kamu pengen kuliah di mana? Terus saya mau masuk kedokteran, terus saya mau masuk fakultas hukum. Jadi saya mau kesana kira-kira apa? Ya kita arah. Jadi sudah kamu pilih yang ini, terutama semua mapel kita arahkan anak untuk bisa menguasai, tidak hanya mapel-mapel tertentu saja. Tapi sekiranya memang anak tuh saya kayaknya nggak bisa semuanya, saya bisa ini ya udah. Kita push sih. Ya artinya anak silakan apapun yang kamu sukai, apapun yang kamu minati, asalkan itu diseriusin, ditindaklanjutin dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Ya, jadi anak itu perannya besar banget di Kurikulum Merdeka karena yang menentukan adalah mereka sendiri. Kita mah hanya menjembatani, memfasilitator, fasilitasi lah gitu ya. Selain kolaborasi antara guru mapel, pasti kan kolaborasi dengan orang tua juga ya Bu ya? Iya. Nah menurut Ibu bagaimana sih Bu peran orang tua untuk kolaborasi atau kerjasama dengan guru BK tersebut? Secara umum ya peran orang tua sangat berpengaruh ya. Iya. Cuma memang keterbatasan juga sih, kita tidak semua orang tua kita komunikasi, jujur istilahnya tuh.
karena paling komunikasi kita di sekolah itu di awal-awal saja. Berarti Ketika nggak ada anak- kayak kumpulan buat orang. enggak, paling nanti di akhir ketika anak ikut SNBP, Iya. anak yang masuk eligible paling ada di situ kita komunikasi. Tapi ketika di awal kelas 10 itu umum aja mungkin disampaikan oleh pihak madrasah gitu tentang apa istilahnya mansatu seperti apa, sosialisasinya gitu. Nah terkait masalah di kurikulum Merdeka ini ya diharapkan orang tua juga mengerti lah, tahu gitu kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu, tidak seperti yang kemarin. Kadang-kadang ada aja orang tua yang apa istilahnya datang konsultasi, Bu anak saya nanti pengen ke IPA, Bu anak saya nanti pengen ke agama gitu. Ya saya jelaskan kalau untuk tahun ini Bu mohon maaf gitu, karena sekarang sudah tidak ada jurusan. Jadi nanti anak tinggal memilih aja senangnya di mana gitu. Itu kadang-kadang memang karena minimnya informasi, minimnya pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Kadang-kadang ada orang tua yang mikirnya, saya bukan guru, ngapain sih harus paham kurikulum Merdeka gitu. Padahal sih ketika orang tua paham, orang tua tahu lah minimalnya sedikit gitu, mereka bisa ikut membantu anak-anaknya, putra-putrinya gitu, untuk mengarahkan nanti dia pilihnya mau ini gitu. Kalau mereka mengetahui seperti itu. Tapi kalau enggak ya kadang-kadang seperti itu, datang langsung pengen ke IPA, pengen ke agama, pengen ke IPS. Iya, tapi emang zaman dulu kayak gitu. Nah, kalau di Kultilas emang iya masih seperti itu. Gitu. Ya makanya ya Pak tugas BK di situ ya memberi informasi kepada orang tua bahwa sekarang karena dulu kurikulum Merdeka mungkin bukan ke jurusannya, tapi lebih enak lebih suka mau apa aja gitu. Nanti akan kita sediakan nanti tinggal orang tua ke depannya anak mau lanjut kuliah atau enggak, kalau kuliah kira-kira kemana ambil jurusannya apa. Jadi bareng-bareng berkomunikasi gitu. Kami di sekolah, orang tua di rumah gitu, jadi kan enak sih ya gitu. Komunikasi. Iya, kalau hanya satu arah kan anak-anak kadang-kadang usia segitu tuh masih sudah dikasih tahu tapi masih bingung juga kan, karena belum stabil gitu. Tapi ketika ada support dorongan dari orang tua, anak mungkin akan merasa ada keyakinan. Oh iya, apa menurut kata orang tua aja kan ada yang bisa gitu. Akan lebih mudah kayaknya, lebih efektif. Jadi peran orang tua balik lagi ya sangat penting sebetulnya. Gitu. Cuman kadang-kadang memang keterbatasan di lapangan, tidak semua orang tua kita jangkau atau istilahnya kita temui. Hanya beberapa persen, beberapa orang tua aja. Tergantung dari kebutuhan. Gitu. Karena kita pun di sini banyak banget pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau misalkan ini tadi menjangkau atau memvisit, itu kira-kira untuk anak-anak yang bermasalah aja atau anak-anak berprestasi juga ada kemungkinan untuk divisitnya gitu? Kalau anak bermasalah sudah pasti. Anak bermasalah sudah pasti karena dari berbagai macam sudut itu harus penjelasan. Gitu. Tapi kalau anak berprestasi yang mungkin ya belum pernah gitu kita sampai memvisit, kecuali berprestasi ada somethingnya. Gitu. Ada perilaku yang apa gitu baru. Tapi kalau yang berprestasi ya kita paling hanya menolong orang tua aja. Gitu. Jadi nggak sampai ke rumah gitu. Nggak Kadang misalkan ada yang orang tuanya kurang gitu, cuman si anaknya pintar, mau mau ya itu makanya berprestasi kalau ada somethingnya bisa jadi. Tapi kalau berprestasi tidak ada something, tanda kutip ya enggak gitu. Nah, tanda kutipnya bisa jadi karena keterbatasan ekonomi, gitu. Pengen lanjut tapi ini kayaknya nggak bisa. Tapi bener nggak? Tapi kalau sekiranya orang tua yang diundang dia kooperatif, dia datang nggak usah visit. Artinya kan sudah terjadi dialog, sudah terjadi komunikasi yang baik dengan pihak keluarga. Nggak usah harus visit. Karena visit itu ada beberapa image yang mohon maaf ya agak kurang ini juga kasihan orang tua. Ketika didatangi sama sekolah tuh khawatirnya disangkanya email jelek. Kita juga kan menjaga privasi orang tua juga. Jadi kalau sekiranya memang itu tidak emergensi dan memang tidak harus visit, ya kita nggak harus susah. Cukup ketika dipanggil orang tua yang datang, orang yang kooperatif aman udah. Nggak harus turun ke lapangan, nggak harus turun ke rumah. Tapi kalau orang tua diundang tidak datang sampai 3 kali panggilan, ya mohon maaf, otomatis kita pasti ke sana. Karena kita butuh data juga. Orang tua kan kadang kalau misalkan didatangin itu, aduh anaknya kenapa? Jangan kan orang tua, tetangga-tetangga yang depan rumah ujung sana juga sampai tahu kan gitu. Sampai ada yang kadang-kadang anak datang, Bu, jangan dipanggil orang tuanya, Bu, please Bu, jangan. Nanti ada orang tua saya stres gitu. Ya, kita juga menjaga kesehatan orang tua juga ya. Jadi jangan sampai
kehadiran kita itu membawa bencana atau membawa hal-hal yang negatif buat mereka gitu. Jadi kalau sekiranya bisa diundang ya hadir aja. Gitu. Artinya kan kita data juga udah terlengkapi gitu. Kemudian orang tua yang kooperatif, sudah aman. Gitu. Tinggal penanganan di sini seperti apa. Kalau misalkan ini dari sebelumnya nih Bu Kurtila sama KMB itu kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau di BK itu sebenarnya sama aja gitu. Nah, apa sih kekurangan sama kelebihannya gitu dari keduanya tuh? Karena ini sifatnya masih baru ya. Mungkin sarana prasarana gitu, Saprak juga bisa mendukung, belum terpenuhi semuanya gitu. Kemudian ruang kelas juga mungkin begitu, ada yang kalau misalkan sesuai dengan ini ya bisa jadi kurang. Kalau misalkan nanti mengapa apa kalau misalkan di kurikulum sekarang tuh kenapa gitu ya? Iya kan, kalau misalkan kayak di SMA kalian yang baru berjalan ya, dan silakan aja buat yang perbandingan ya. Kalau di sini kan alhamdulillah karena kita menyediakan sesuai dengan keberadaan guru dan kemudian sesuai dengan mata pelajarannya, jadi aman kelas itu, jadi semua terisi. Nah kalau misalkan yang lain, misalkan ini banyaknya kelas yang milihnya mapel paket 1, ada misalkan 7 kelas. Nah paket ini yang disediakan ada paketnya 5, nah sedangkan kelasnya ketersediaannya hanya ada 10 kelas, berarti kurang 1 kelas lagi. Nah itu kan kalau ruangan kurang ya menyikapinya bagaimana? Lebih baik guru dulu ada berapa, baru nanti. Iya harusnya gitu, tapi ya balik lagi semua kebijakan diserahkan pada sekolahnya masing-masing gitu ya. Kemudian keterkaitan masalah ini juga pemahaman gitu. Malah kadang kalau yang kemarin itu masih baru-baru kurikulum itu kayak gimana sih, ngajar apa sih, kan gitu. Karena memang masih tahap sosialisasi gitu, masih tahap belajar, istilahnya learning by doing. Tapi gitu aja sih yang kita rasakan gitu ya. Ya otomatis makanya dikembalikan kepada pribadi guru masing-masing untuk mau belajar, untuk mau mencari tahu seperti apa sih sebetulnya kurikulum merdeka itu. Jadi ketika di pelaksanaan mereka bisa gitu kan. Kemarin sempat ada terkendala kelas kosong gitu, ada jam 5 tuh ngapain aja sih gitu. Oh materinya ada ini, belajar lagi kan. Ada yang guru yang istilahnya ya dalam semalam bisa, ada yang semalam nggak bisa kan, sama kayak gitu. Nah kalau nggak bisa kan anak-anak meninggalkan tugas gitu. Jadi ya balik lagi ya, SDM-nya, sarana pelaksanaannya, sosialisasinya itu harus lebih diseringkan lagi gitu. Adaptasi lagi gitu, adaptil kalau masih bangunannya kan masih lama gitu. Kalau kelebihannya sih ya mungkin asiknya ya itu balik lagi, karena ini kan berangkat dari keinginan anak, sesuai dengan keinginan banget. Kemudian kan belajar tidak hanya monoton di kelas aja, ada di luar, ada praktek, ada yang namanya P5 itu kan ya, nggak boleh ya, anak kan lebih senang ketika belajar itu di luar. Iya, Tidak monoton. anak-anak seneng banget kalau nggak apa-apa gitu. Sedangkan di kultivasi itu nggak ada. Kalau di P5 ada, disediakan waktu. Gitu. Kalau yang ngambilnya tiap hari ada, tiap hari yang terakhirnya P5 semua 2 jam 3 jam kan enak banget tuh. Ada yang kalau gurunya masuk ya belajar, kalau enggak ya udah enak kemana-mana. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita bagaimana cara kita mengemas dari kelebihan dan kekurangan itu. Ya, pasti semua tahu, tidak hanya di kurikulum merdeka saja. Memang nggak jauh beda ya. Cuman ya perlu adaptasi lagi gitu semua. Semua pasti ada kekurangan dan kelebihan. Pastinya seperti itu. Oke, baik teman-teman, itu adalah pembahasan kita hari ini. Pembahasan mengenai kurikulum yang ada pada BK. Kita sudah dapat mengetahui apa saja kurikulum yang dipakai Ibu Falilah selaku guru BK di Madrasah Cirebon, bagaimana posisinya, peran siswanya bagaimana. Lalu kita mengetahui juga bahwa guru BK di sini sangat aktif dan berkolaborasi dengan guru mapel ataupun orang tua siswa. Walaupun kurikulum yang dipakai BK itu tidak terlalu terlihat ya, misalnya menyatu gitu dengan guru dengan yang lain. Tetapi tetap ada kelebihan dan kekurangannya kurikulum ini. Oke teman-teman, terima kasih udah telah menyimak pembicaraan kami hari ini. Terima kasih kepada Ibu Falilah telah menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol bareng. Kami juga mohon maaf telah mengganggu aktivitas hari ini, Bu.
Kami juga sangat berterima kasih kepada pihak sekolah mengizinkan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.